Ibu-ibu untuk pertanyaannya. Kita akan sambung ke pembicara kedua. Dipersilahkan, Pak Eko. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak, saya Eko Hari Aryadin dari PT Energia Prima Nusantara untuk sharing terkait sama beberapa bisnis proses kami yang terkait sama renewable energy. Lanjut. Oke Pak, tidak kenal maka tidak sayang, saya coba sharing. Kami PT Energia Prima Nusantara itu bagian dari Astra, di mana parent kami itu adalah AHMC atau UT Group. Jadi di combine 51%-nya itu UT, 49%-nya itu Pama Persada Nusantara, dan di bawahnya itu adalah beberapa portofolio bisnis dari energi yang kami coba masukin. Untuk yang di pembangkit fosil cuma satu yang kami punya di area Kalimantan Tengah, di mana kapasitasnya itu 2 kali 15 megawatt. Sisanya itu renewable, dari mulai hidro, PLTS, geothermal maupun waste to energy. Kami sudah masukin juga. Tinggal yang belum itu di wind power sama di ocean energy. Next. Ini our business group portfolio, solar panel. Kita sudah pasang 15,1 megawatt peak, hampir semua di Astra Group. Untuk di mining kita pasang itu di Agincourt itu 2,1 megawatt peak. Sisanya itu di jobsatnya Pama yang kita pasang ada 3 lokasi dengan konsepnya itu containerized maupun ground mounted. Untuk yang di area on grid itu kita pasang relatif di grup Astra. Ada di Astra Sales Operation, ada di Auto 2000, ada di Daihatsu Sales Operation, maupun di pabrik-pabriknya Astra Group, Daihatsu, Toyota gitu ya, maupun Astra Autoport kami pasang di sana. Untuk hidro kami sudah punya kapasiti 39,8 megawatt peak, di mana ada grup perusahaan kami PT Arcora dan Besayakemu, itu bagian dari kami. Memang kami fokusnya masih di mini hidro, karena untuk mendapatkan pembangkit yang kapasiti huge itu aspek biodiversity menjadi pertimbangan kami. Karena mau nggak mau kalau nanti di dam itu deforestasi itu menjadi isu yang mungkin akan cukup effort untuk minta persetujuan sampai ke level top. Geothermal, alhamdulillah kami per tahun kemarin sudah masuk ke Supreme Energy di Rantau Dedap yang ada di Lahat. Kita akan coba fokus di sini juga untuk geothermal. Order resource-nya lagi kami sudah masuk ke WTE, Waste to Energy yang ada di Bandung. Kapasitas kurang lebih 30-35 megawatt. Memang tadi sempat dibahas sama panelis yang di awal. Untuk pembangkit listrik tenaga sampah, komersialnya kita ada 2 Pak. Tipping fee sama energi sales yang kita coba jual gitu ya. Pipeline berikutnya kita lagi coba explore untuk wind energy. Kita juga lagi, Pak Jeffrey, kita lagi inisial studi untuk hidrogen Pak. Kami sudah benchmark ke Jepang, ke Jerman, nanti terakhir kita mau ke China untuk coba benchmark terkait sama hidrogen. Memang hidrogen itu yang akan menjadi bottleneck itu adalah di alat elektrolisanya sama off-takernya. Karena off-takernya itu baik Komatsu, Trakindo mungkin tidak banyak yang provide hidrogen engine gitu kan. Paling Cina. Nah, alat elektrolisanya itu yang waiting listnya cukup lama. Saat ini kami juga sudah kerjasama dengan LAPI ITB untuk coba mempelajari terkait sama ocean energy. Memang demand-nya agak jauh karena lokasinya biasanya agak di pelosok-pelosok. Next. Ini profil PLTU kami Pak. PLTU kami itu pembangkit fosil, jadi cuma satu-satunya, sisanya renewable. Itu 2 kali 15 megawatt, adanya di Kapuas Tengah. Jadi di areanya grup Pama. Itu ada PT TTA Group ya, ada ABB, ada SMM, ada TOP. Next. Kami juga punya KPI yang namanya ESG. Kita mau coba masukin yang namanya energi mix. Jadi pembangkit fosil itu kan source-nya dari batu bara. Kita coba masukin dengan tambahkan bauran energi yaitu sawdust atau serbuk gergaji atau wood chip. Palet-palet dari kayu. Tujuannya apa? Untuk mengurangi emisi CO2. Gitu ya. Memang kami tidak diwajibkan sama PLN tapi kami volunteer ya. Kami mendukung program pemerintah terkait sama adanya bauran energi yang ada di pembangkit fosil. Next. Ini di site kami, di site-nya Pama Group, kita sudah pasang itu Pak Jepri, electric shovel
gitu ya. Electric chopper, washing plant-nya juga kita pakai electric pump-nya juga yang 420 maupun yang 800 kita pakai elektrik, barging facility-nya elektrik, office dan mesh-nya elektrik, genset-nya hanya backup kalau dia kondisinya blackout. Untuk yang trolley system, waktu itu pernah kami coba benchmark. Trolley system itu untuk batu bara di Indonesia agak susah karena sequence tambangnya cepat. Ya, waktu kita benchmark itu trolley systemnya itu yang namanya hauling rod itu fix. Jadi lebih ini Pak. Jadi dikontrol. Jadi dari mulai front sampai disposal dengan adanya trolley system kayak KRL langsung cantol HD-nya. Dan biasanya lokasi hauling rod-nya itu fix Pak. Kalau di batu bara di Indonesia itu per 2 minggu udah geser. Itu agak susah, investasinya agak mahal. Next. Nah, ini kami coba sharing terkait sama solar energi karena kita negeri kalau tulistiwa negeri tropis. Yang namanya energi matahari itu berlimpah ruah, jadi kita coba sharing terkait sama energi matahari. Ini ada 3 aspek, renewable, komersial, dan green teknologi. Ya ini kita coba dorong, kita sharing ke teman-teman sekalian, apa sih manfaatnya terkait sama solar energi. Ya, bisa next Mas. Next. Ini sebenarnya tidak bisa menggantikan baseload, dalam hal ini fosil. Ya, kalau PLN itu kebanyakan pembangkitnya itu adalah baseload. Kalau misalnya mau masuk renewable itu hanya sebagai tambahan ya. Jadi kalau untuk yang solar energi itu biasanya kalau nanti ground mounted itu hanya tambahan, baseloadnya tetap energi fosil. Tapi tujuannya ada. Tujuannya apa? Mengurangi CO2 karena dia tidak mengeluarkan CO2. Kedua, mudah di mana-mana energinya ada gitu ya. Tinggal kita pasang, tinggal lokasinya kapasitas faktornya mau berapa di masing-masing di negara Indonesia itu kapasitas faktornya beda-beda. Nanti kita tinggal lihat mau di mana pasangnya. Terus ini ujungnya clean energy itu jadi akan image positif. Kami pernah punya experience gitu ya, perusahaan Jepang yang memang ekspornya itu ke Amerika itu memang mau menerapkan seperti ini karena mereka mau pengen punya brand image sebagai green company. Salah satu dengan implementasi dari PLTS ya. Lanjut. Ini juga mendukung karena aspek ESG itu pasti salah satunya ada reduce dari CO2. Jadi baik di parent kami gitu ya di PT Pama Persada pun sudah yang mengimplementasikan namanya ESG target. Salah satu yang didorong itu adalah terkait sama efficiency fuel sama penggunaan dari pembangkit listrik tenaga solar. Itu yang kita coba dorong ya. Dengan 500 kVA radius generator itu bisa menurunkan 6 ton CO2 ekuivalen dalam 20 jam operasi. Itu cukup signifikan untuk reduce dari CO2. Sehingga kita mendorong pemerintah untuk mendukung yang namanya zero emission di tahun 2060. Next. Ini kalau boleh dibilang besaran capacity factor yang ada di Indonesia. Semakin merah itu semakin tinggi capacity faktornya. Sehingga KWH per jamnya itu semakin besar. Kalau agak hijau, CF-nya atau capacity faktornya itu akan semakin kecil. Biasanya di area-area hutan itu semakin kecil Pak. Sehingga jumlah KWH-nya dibandingkan kapasitasnya terpasang akan semakin kecil. Itu bedanya. Ya. Contohnya di sini, Sumbawa itu memang seperti gurun ya. Ternyata CF-nya memang tinggi. Dan memang benar-benar panas kalau di sana. Oke, lanjut. Nah, untuk solar PV itu ada tipenya on grid sama off grid. Tadi Pak Jeffrey cerita yang dipasang di rumah beliau pertama mungkin di Jakarta Pak ya. Itu on grid karena koneksi langsung ke PLN. Tahun lalu memang ada batasan 15% secara kapasitas. Karena apa? Karena di Jawa itu PLN-nya oversupply. Tapi dengan yang sekarang Pak, itu tidak ada pembatasan Pak. Tidak ada pembatasan lagi, cuma tidak boleh ekspor. Ya. Sehingga setting PLTS-nya itu tidak boleh ekspor ke PLN. Karena kalau ekspor pun tidak dinilai sama PLN, jadi dianggap nol. Sehingga sistemnya kita desain tidak akan ekspor. Hanya untuk mencukupi kebutuhannya dari peralatan itu sendiri. Kalau misalnya rumah-rumah itu sendiri ya. Ada on grid, ada off grid. Kalau on grid itu rata-rata rooftop ya, di rumah, di atap-atap gedung, di atap-atap pabrik. Solar farm itu kami sudah ada contohnya beberapa kali. Memang kalau solar farm itu nanti yang menjadi consideration itu luasan lahan. Kalau di China itu dia bisa bangun sekian ribu megawatt
itu gurun Pak. Jadi tidak ada isu deforestasi. Tapi kalau di Indonesia, kalau mau bikin solar farm itu akan ada isu deforestasi Pak. Ya, mau bangun PLTS ngurangin CO2, tapi pohonnya ditebang, berkurang O2-nya, gitu. Jadi sama aja. Jadi agak beda. Ya, floating ini biasanya kita manfaatkan misalnya di tambang itu kalau punya sam-sam yang relatif permanen, bukan sam bergerak. Kalau sam bergerak 2 minggu sekali ya agak susah Pak. Tapi kalau sam yang relatif permanen bisa kita coba propose pasang yang namanya floating. Ya. Terus ada tower lamp, solar cell, ada juga containerized. Containerized ini kita pasang juga di salah satu set Pama Jembayan. Itu kenapa kita bikin konsep containerized? Karena yang namanya tambang itu kena sikuen tambang dan selalu bergerak. Nah, dengan adanya sistem containerized itu pada saat bergerak itu panelnya nanti dimasukin ke dalam kontainer 20 feet, nanti dipindahkan ke lokasi yang lain. Ya, tapi kalau lokasinya itu tidak akan ditambang atau sifatnya permanen, kita propose-nya ground mounted. Supaya apa? Ya relatif cost-nya bisa lebih kecil. Ya, next. Oke, ini on-grid PV rooftop, gambarannya seperti ini Pak, saya nggak perlu jelaskan lebih detail. Yang pasti kalau namanya on-grid pasti akan koneksi ke PLN. Saat ini kalau dapat izin PLN rata-rata tuh 3 bulan lebih Pak, dapat izin PLN untuk construction. Karena konsepnya on-grid, jadi mereka harus melihat dari grid study-nya dulu supaya tidak merusak sistem jaringannya PLN. Maka itu mereka butuh waktu 3 bulan. Next. Ada off-grid dan hybrid PV. Ya, itu bisa rooftop, bisa ground mounted, bisa containerized. Ya, kalau yang PLTS off-grid itu standalone. Jadi nggak pakai source yang lainnya. Tapi kalau PLTS hybrid biasanya itu bergabung sama source yang lainnya. Contohnya yang slide di sini adalah pakai genset. Jadi kita combine pakai genset. Ya, tadi Pak Jeffrey sempat sampaikan, paginya kita manfaatkan energi dari matahari. Ya, nanti pada saat menjelang sore itu agak ada transient. Ya, matahari kan mulai turun. Nah, nanti baterai yang ngisi kebutuhan energinya. Pas malam baru genset yang nyala. Gitu. Tujuannya apa? Fuel consumption-nya itu bisa reduce, CO2 reduction-nya juga bisa kita dapatkan ya. Memang harga fuelnya cukup lumayan. Kalau nggak salah itu $1 per kWh kalau untuk yang fuel diesel ya diesel fuel. Kalau untuk yang PLTS tanpa baterai itu sekitar 0,7 sen Pak, 0,7 sen. Kalau yang pakai baterai mungkin hampir 0,8 lah sen pakai baterai. Memang baterainya masih mahal Pak Bambang, baterainya cukup masih mahal ya. Next. Oke, ini sedikit sharing Pak, kami sudah pasang di pabrik-pabriknya Astra ya, karena kami bagian dari grup Astra, itu ada di PT ATI Indonesia ini Astra Autopat, itu kapasitas 3 megawatt peak dan akan nambah lagi 5 megawatt peak, itu semuanya di rooftop. Terus ada Astra Daihatsu Motor, kami sudah pasang juga kapasitas 3,2, per tahun ini mereka akan nambah 8,1 megawatt peak, sehingga totalnya itu 10 megawatt peak. Itu menjadi image-nya mereka sebagai green company ya, karena sudah implementasi yang namanya PLTS. Next. Ini beberapa yang di area Maning. Kami sudah pasang di Agincourt Gold Mine yang ada di Martabe. Ini kita pasang di mes-mesnya maupun di office-office-nya dengan konsep rooftop. Ini scatter Pak, total capacity 2,1 megawatt. Terus kami pasang di Pamabaya Coal Mine di Jembayan Samarinda. Kapasitasnya kurang lebih sekitar 340 dengan baterai 60 kWh. Konsepnya containerized. Jadi pada saat ini mau ditambang, itu akan masuk ke containerized, tinggal geser. Ya, karena sifatnya itu modular, ya, jadi gampang di move. Untuk di KPP Indexim itu kurang lebih 369. Ini konsepnya ground mounted. Karena KPP sudah punya lokasi sendiri, sehingga nggak perlu lagi geser-geser, kita pasang yang namanya ground mounted. Ya. Pama MTBU awal tahun ini juga selesai, itu kapasitasnya 615 dengan baterai 200 kWh. Ya, ini ground mounted, karena lahannya fix. Nah, inilah beberapa yang kami coba propose untuk di area mining, menggunakan PLTS off-grid ataupun hybrid ya. Nanti dikombin sama genset. Ya, kalau gensetnya mau dianggap full mati itu agak susah karena investasinya akan besar karena butuh baterai yang besar. Tapi kalau gensetnya itu pengen dioperasikan low idle, malam di backup sama genset, itu investasinya nggak memang mahal tapi
bisa dapat saving lah. Itu BEP kurang lebih sekitar 8-9 tahun untuk BEP-nya terkait sama ground mounted maupun yang solar counterized. Next. Ini yang agen code Pak, jadi kapasitasnya 2,1, aktual save energinya 2,3 megawatt hour, reduce CO2 per tahunnya Pak 1862 karena kapasitasnya gede. Terus kemudian ekuivalen dengan planting trees-nya itu 84.654 pohon setahun. Ini mendorong komitmen dari perusahaan tersebut terhadap program pemerintah menuju net zero emission di tahun 2060. Next. Ini yang Pama Jembayan, kalau main kita ada 2 lokasi, satu untuk yang gelaran dari solar panelnya, satu untuk baterainya gitu ya. Kita juga combine antara rooftop sama containerized. Next. Ini hybrid renewable konsepnya itu ya, yang tadinya disuplai sama genset, sekarang di-combine sama PLTS dan baterai. Next. Ini fuel savingnya kurang lebih dengan kapasitas 340 kWp, fuel savingnya 82.495 liter per year gitu ya, atau reduce CO2-nya 244,6 ton per year, reduce CO2-nya. Nah, reduce-nya ini tergantung nanti harga fuel Pak ya, BP-nya tergantung harga fuel ya. Oke, next. Ini yang indexing Pak, ini 369, ini modelnya ground mounted, kita pasang di area office-nya dia. Next. Ini fuel savingnya sekitar 68.000, terus reduce CO2-nya 217 ton per year. Lanjut Mas. Ini yang Bukit Asam, Pama PTBA. Ini kapasitasnya termasuk yang paling besar di Pama Group, 615 kWp dengan baterai 200 kWh. Itu solar farm-nya kami gelar semua. Savingnya itu 159.824 liter per year dengan reduksi CO2-nya 511 ton per tahun ya. Itu bagian dari kontribusinya dari Pama Group untuk mendukung yang namanya ESG program. Next. Oke, ini customer journey for green mining. Jadi kalau ada nih, ada kontak person kami kalau memang butuh kontak, monggo silakan gitu ya. Dan ini ada journey-nya untuk melakukan instalasi. Kalau untuk yang on grid pasti ada waktu untuk izin PLN. Itu kurang lebih 3 bulan. Tapi kalau untuk off grid karena tidak terkoneksi sama sistem jaringannya PLN itu tidak ada izin PLN yang 3 bulan. Jadi relatif bisa lebih pendek. Oke. Lanjut Mas. Oke, demikian Pak dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih Pak Eko Hari. Satu kata saja. Nyetrum ya Pak ya. Iya, Pak Eko Hari terima kasih untuk pemaparannya. Apa yang dilakukan di Energia ini lengkap sekali Pak. Ada di situ di catatan saya ada solar rooftop, kemudian ada mikrohidro, kemudian ada lagi geothermal dan juga waste energy. Plus Bapak sudah